Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang saya pernah baca referensi bahwa di Turki ada suatu tempat ya, orang-orang miskin, penerima zakat, ya, orang-orang miskin itu boleh makan di warung-warung. Dan akhir bulan itu ternyata di kampung tersebut ada yang bayari. Ternyata yang bayarinya adalah Baitul Mal. Dan diceritakan di sana bahwa Baitul Mal itu adalah sisa-sisa dari kejayaan Turki Utsmani. Jadi luar biasa. Sampai bisa fungsi Baitul Mal itu masih ada di situ. Jadi orang miskin kalau mau makan di warung, akhir bulan ada yang bayar, yang bayarnya adalah Baitul Mal. Luar biasa enaknya kalau kita berislam dengan benar seperti itu. Dan ini pernah ada kisahnya dan memang ada gitu. Jadi kalau kita ingat Turki Utsmani, maka kita tidak lepas dengan apa yang pernah dilakukan oleh salah satu pemuda yang paling hebat di dunia. Pemuda yang paling hebat di dunia itu adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini luar biasa. Umur 20 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu adalah salah satu superpower pada saat itu, tapi dia bisa taklukkan. Lalu pertanyaan kita, kok bisa ya? 20 tahun bisa mengendalikan Konstantinopel. Jadi kalau kita lihat sirahnya, ternyata tidak lepas dari peran guru-guru, peran orang tua memilihkan guru bagi anak-anaknya. Nah, orang tua Muhammad Al-Fatih pada saat itu adalah raja. Dia memilih guru-guru yang hebat. Dalam bidang agama, bapaknya atau orang tuanya memilih Ad-Samsuddin sebagai murabinya, sebagai orang yang bisa menggambarkan atau memberi tumahat atau visi yang jelas kepada Muhammad Al-Fatih tentang pentingnya agama. Agama itu sangat penting sekali. Tetapi selain itu, Ad-Samsuddin juga bisa mengajar tentang ilmu astronomi, tentang matematika. Saya yakin kalau misalnya ya guru bisa membimbing anak-anaknya dengan baik ya, guru bisa membimbing anak didiknya dengan baik, dan orang tua bisa memilihkan guru yang baik. Jadi ilmu yang memang dibutuhkan itu akan mempunyai dampak bagi seorang anak. Jadi kalau guru perangnya adalah Hasan, bagaimana kita ketahui Hasan itu ngomong, kalau kamu bisa mengalahkan saya baru tamat. Sehingga menurut saya wajar kalau misalnya Muhammad Al-Fatih itu pada waktu umur 20 tahun dia bisa mengendalikan Konstantinopel. Dan kita sekarang merasa sangat bersyukur sekali karena ternyata pernah ada
orang yang bisa membina orang-orang, atau kalau dalam bahasa ininya tuh ghazi. Jadi bagaimana Muhammad Al-Fatih merencanakan membuat pasukan agar Konstantinopel itu bisa ditaklukkan. Di antaranya dengan membina pemuda-pemuda yang hebat di setiap kampung untuk membangun sakofah Islamianya dengan baik, tetapi jismnya juga atau kekuatan badannya itu juga dilatih. Sehingga menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi saya pikir kalau kisah ini memang benar-benar hidup di hati anak-anak kita dan kita bisa membawakannya kepada anak-anak kita, bukan tidak mungkin. Ya, apa yang terjadi dengan Muhammad Al-Fatih itu banyak memberi ibroh atau pelajaran-pelajaran bagi kita, sehingga anak-anak dalam memilih pelajaran, memilih sekolah, memilih guru, itu akan punya dampak di kemudian hari. Saya kira demikianlah sirah singkat dari kami. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita sebagai orang tua untuk menyekolahkan anak, memilih guru yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.